Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Putri Salsabila sebagai mahasiswi sarjana kebidanan tingkat 1. Di sini saya mau sedikit sharing tentang tindakan ataupun perilaku yang sebenarnya ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bullying. Nah, teman-teman di sini tahu gak sih gimana cara teman-teman buat ngelindungi diri kalian sendiri ataupun ngelindungi diri orang lain dari tindakan bullying? Nah, apa sih yang harus kita lakukan gitu ketika orang lain itu mendapatkan tindakan bullying? Nah, untuk tahu caranya, simak videonya sampai akhir ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, bullying itu apa sih? Nah, bullying ini disebut juga dengan perundungan, merupakan segala bentuk penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang ataupun sekelompok orang yang lebih kuat ataupun lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Dan juga biasanya bullying ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi bullying ini merupakan suatu tindakan di mana pelaku ini merasa dirinya mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai segalanya, sehingga dia menganggap bahwa si korban ini gak ada apa-apa gitu dibanding dia, sehingga dia bisa seenaknya kepada si korban. Nah, itu disebut juga dengan bullying. Selanjutnya ada macam-macam bullying yang terbagi menjadi 4, yaitu bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial, dan juga cyberbullying. Nah, bullying fisik ini merupakan suatu tindakan yang mengancam fisik seseorang, misalnya mendorong, memukul, ataupun menendang. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya tindakan-tindakan kecil itu tuh bisa disebut sebagai bullying. Maka dari itu kita harus bisa aware terhadap tindakan apa sih gitu yang kita lakukan ke orang lain supaya tindakan-tindakan kita itu tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya ada bullying verbal. Nah, bullying verbal ini merupakan tindakan terkait apa yang kita ucapkan. Contohnya mencaci maki, menghina, ataupun mengancam. Nah, itu termasuk tindakan bullying verbal. Selanjutnya ada bullying sosial, di mana bullying sosial ini merupakan suatu tindakan di kehidupan bersosialisasi kita, di kehidupan sehari-hari kita, kehidupan pertemanan kita. Contohnya mengucilkan, menyebarkan rumor, ataupun mempermalukan teman kita misalnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari bullying sosial. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan suatu tindakan seperti mempermalukan, menyebarkan fitnah, menyebarkan rumor, tetapi dalam media sosial melalui teknologi. Karena sekarang kan zamannya teknologi, jadi di mana-mana itu pasti semua orang pakai media sosial, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu. Jadi orang atau pelaku itu yang suka ngebully itu bisa seenaknya gitu ngebully hanya melalui media sosial saja tanpa orang tuh tahu pelakunya siapa. Jadi kan kadang kalau misalnya melalui media sosial itu profil kita atau identitas kita itu bisa disamarkan. Lalu adapun dampak dari bullying itu sendiri, yang pertama adalah kesakitan fisik dan juga psikis, di mana ketika seseorang itu mengalami tindakan bullying, biasanya mereka tidak percaya diri atas dirinya sendiri. Maka dari itu biasanya mereka banyak yang melukai dirinya sendiri karena merasa dirinya nggak pantas untuk hidup. Sehingga paling parahnya itu, korban bullying ini bisa melakukan bunuh diri. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara kita melawan suatu tindakan bullying? Yang pertama yaitu percaya diri, yang kedua itu bersikap tenang, dan yang ketiga itu jangan terpancing emosi dari si pelaku, lalu lakukan sesuatu gitu, contohnya berlari ataupun berteriak. Jangan sampai diem aja, karena ketika kita diem aja berarti itu menandakan bahwa kita tidak mampu melawannya dan menandakan bahwa kita itu lemah. Jika posisi kalian melihat teman kalian yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan minta bantuan kepada orang lain. Lalu kalian juga bisa laporkan tindakan bullying tersebut ke guru, orang tua, ataupun pihak berwajib. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya orang yang suka ngebully itu merupakan orang yang gak punya kerjaan. Kerjaan dia cuma ngucilin, ngehina, ngejek-ngejek, ngeganggu hidup kita. Nah, justru orang yang kayak gitu tuh orang yang susah maju. Hidupnya cuma mikirin orang lain dan gak pernah mikirin dirinya sendiri. Sehingga mereka gak bisa ngeevaluasi dirinya sendiri.
Nah, maka dari itu, jika teman-teman pernah dibully, jadikan itu suatu acuan, suatu motivasi teman-teman untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak mengenakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.